kita tidak mau menjadi koalisi. Saya menolak untuk menjadi koalisi. Menolak untuk menjadi koalisi. Ya, Disebut tidak. sebagai koalisi gitu. Tidak. Kenapa? Tidak. Kenapa Pak? Kenapa? Agak beda. Karena koalisi itu kan ada yang mimpin. Oke. Saya nggak mau dipimpin oleh partai lain. Oke. Tapi kalau kita kerjasama politik dengan PDIP, itu wajib. Kalau kerjasama itu ada pihak satu, pihak kedua. Iya. Pihak satu mendapatkan berapa menteri, pihak kedua berapa menteri, itu kerjasama. Kalau koalisi kan itu pentingnya kerjasama. Memang jago dia. Kerjasama kan itu kan. Ini lugu juga. 67% ya pemilih itu adalah anak muda. Berarti mungkin cawapresnya yang lebih sering aktif di medsos. Pasti ya pilih yang pasti dipilih yang muda-muda. Akhirnya Saya nggak tahu ya. Kunci. Kalau saya sorry ya. Ini Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti. Mudah-mudahan relevan. Tepuk tangan Hari dulu ini- dong. Hari ini kita kedatangan tamu yang ngeri-ngeri sedap kalau bahasanya. Ngeri-ngeri sedap itu politisi senior pasti. Kan? Partainya selalu Pengusaha. ada di samping Pak presiden Jokowi. pasti. Pengusaha jelas. Bicara soal relawan ya udah pasti di tangan kanan kiri lah. Nah, ini ada Jadi kalau istilah Indomie telur itu ini telurnya bisa 7 gitu ya. Spesial sekali. Sore ya Pak Oso. Sehat. Terima kasih Pak Oso sudah datang. Pak, saya Pak Oso. Terima kasih sudah datang Pak. Ini tapi mohon maaf kita nggak bisa menyajikan mie rebus Pak. Adanya Seperti cuma- hanya kemarin di Ibu Iya. Megawati. ini ada yang enak. Oh, ada. Boleh beli dimakan. Sehat Pak Oso. Alhamdulillah. Kemarin kita pengen tahu Pak, mie rebus yang disajikan Bu Mega ini enak betul atau Pak Oso nggak sempat menyentuh? Ini Oh. penting. Saya makan. Oh makan. Enak. Saya memang kebetulan lapar. Dari kantor saya ke sana kan memang belum makan. Iya. Sampai sana langsung ditawaran mie rebus, mie ayam rebus, enak banget. Enak banget ya. Jadi Bu Dan Mega itu memang sudah kayaknya udah disediain. Mungkin itu udah sering itu mie-nya itu di situ. Enak. Dan itu pertama kali Pak Oso disuguhin mie rebus sama Bu Mega atau beberapa sebelumnya sudah pernah? Enggak, baru di situ. Ya. Spesial berarti ya. spesial buat Kak Oso. Ya. Kenapa Pak? Karena ya tentu kan perkenalan Pak Oso dengan Ibu Mega kan bukan baru sekarang lah. Pasti panjang ceritanya. Dan kemarin pertemuan secara formalnya kan mungkin meneguhkan posisi Hanura sebagai mitra koalisi dalam konteks mendukung Ganjar. Tapi di luar itu kan situasi PDI Perjuangan kan sepertinya tidak terlalu happy Pak, karena beberapa kawannya sudah mulai Merapat ke sebelah. merapat ke Prabowo lah Pak, dengan koalisi yang baru namanya Koalisi Indonesia Maju. Yang kemarin disebutkan oleh Pak Sama kayak nama Di PAN, kabinetnya. Itu sah-sah saja. Bukan masalah besar itu untuk PDIP. Karena PDIP itu adalah satu partai yang sangat konsisten dan sangat disiplin terhadap organisasinya. Menurut saya. Ya. Saya nggak melihat tuh ada kegamangan dengan yang begitu-begitu oleh PDIP. Saya juga begitu soalnya. Hanura nggak goyang juga. Oh, sama Waduh, di sekali. sana partainya banyak nih. Sama di sekali enggak. Sini sedikit gitu. Nggak ada pengaruh sekali. Karena setiap orang yang akan menjadi presiden harus didukung oleh partai. Jadi partai menjadi penting. Ya kan? Partai itu menjadi penting karena nggak akan ada orang bisa jadi presiden tanpa didukung oleh partai. Itu mekanisme dan undang-undang. Itu Pak Oso kabarnya ngobrol sama Bu Mega itu lumayan lama itu. Ngobrol apa lagi tuh Pak Oso? Ya gimana ya? Kita kenal lama, jarang ketemu. Pas waktu saya diundang ke sana oleh Hasto melalui WA, saya langsung bilang ya. Diundang. Istimewa Mas. Iya. Ketemu partai lain pengen ketemu nggak bisa, ini diundang. Iya. Bukan begitu.
Mungkin waktu yang belum cocok, saya memang sudah kepengen untuk ketemu, tapi saya kan tahu juga bahwa Bu Mega kan bukan orang juga yang punya waktu yang hampir mirip seperti saya juga. Oke. Artinya waktu kita itu biasanya berselisih-selisih gitu. Dan kebetulan Asto mengundang untuk ketemu sama Bu Mega dan partainya dalam rangka membicarakan kerjasama. Oke. Ya, karena kita yang pertama mendukung begitu Ibu Mega itu mendeklar bahwa Ganjar adalah pilihan partainya untuk didukung menjadi presiden. 1 jam kemudian kita mengadakan Rapat. video call dengan seluruh DPD Partai Hanura seluruh Indonesia. Saya tanya, bagaimana sikap DPD tentang pencalonan ini? Semuanya setuju mendukung Ganjar. Oke. Jadi saya menyampaikan keputusan itu. Ke Bu Mega. Spontan kita turut mendukung keputusan itu. Begitu. Jadi ya, dan itu yang menjadi pegangan saya karena itu keputusan ketua-ketua daerah DPD seluruh Indonesia. Lebih mendukung Ganjarnya atau karena itu pilihan PD Perjuangannya? Nah, itu udah pasti sama. Sebab dia kan dipilih oleh partainya dulu, baru Ganjar bisa menjadi calon presiden. Jadi kalau kita mendukung usulan partainya, itu sama dengan kita mendukung usulan partainya kepada Ganjar. Oke. Itu bedanya. Usulan partainya kepada Ganjar kita setuju. Pak Oso, banyak orang media semua menulis, pengamat menyampaikan bahwa hubungan Ibu Mega sebagai ketua umum dengan Presiden Jokowi sebagai kader ini dalam konteks perpilpresan ini nggak semulus yang dibayangkan. Artinya ada hambatan lah, nggak seharusnya seorang kader dengan seorang ketua umum. Nah ini karena Pak Oso dekat dengan dua-duanya, kami ingin tahu nih kira-kira bener nggak sih? Pak Oso bener nggak sih apa yang disebut oleh berbagai Kalau hubungan macam Mega media? dan Jokowi ada sebenarnya. Enggak. Jokowi itu orang yang setia. Jokowi itu bukan orang yang seperti Anda gambarkan tadi, seolah ada perbedaan begitu jauh, enggak. Megawati itu juga seorang ibu yang lebih tua dari Jokowi. Dia menganggap Jokowi itu seperti anaknya. Bukan seperti hanya seperti kader dan hanya sebagai bagian daripada, itulah Megawati. Cuman kan orang nggak tahu hubungan mereka berdua bagaimana. Itu kalau ada yang begini-begini itu mestinya ditanya sama mereka berdua. Nggak bisa ditanya sama orang lain. Orang yang mempunyai keinginan politik, itu kan selalu lawan itu kan bagaimana meretakkan hubungan orang di dalam. Ya kan? Bisa saja semua. Ini menurut saya. Apa yang terjadi, seperti apa yang dipertanyakan itu prediksi orang luar. Tapi kan kita nggak pernah mendengar. Benar nggak, Bu? Ibu begitu nggak cocok sama Pak Jokowi, atau Pak Jokowi apa benar nggak cocok? Kita nggak pernah tuh dengar begitu. Kemarin pas ketemu sama Bu Mega juga nggak ngobrolin soal itu, Pak. Nggak ada ngobrol-ngobrol soal itu. Karena memang nggak pantas kita obrolkan soal yang begituan dengan buat apa? Bukan sesuatu yang dipertanyakan gitu ya, Pak? Bukan hanya satu yang dipertanyakan. Buat apa mengurusin rumah tangga orang? Saya kan rumah tangganya lain. Enggak, ini kan kaitannya dengan posisi Partai Hanura yang mendukung Ganjar misalnya. Sementara kan banyak orang yang menganggap nih, yang mungkin tadi Pak Oso bilang nggak ngerti itu menganggap Jokowi itu sepertinya kok bau-baunya nih dukungnya ke Prabowo nih gitu loh. Nah,
kan publik jadi bingung nih gitu loh, makanya ini seperti renggang gitu loh. Nah, dalam konteks Hanura sebagai partai yang mengusung Ganjar dan bekerja sama dengan PDIP, siapa tahu misalnya Pak Oso menanyakan itu, seperti mungkin kalau saya dapat cerita Pak Oso menanyakan soal kemana arah dukungan Jokowi ketika ketemu sama Jokowi, seperti itu maksudnya. Apa itu ditanya juga ke Bu Mega kemarin, atau mungkin ada yang terbaru, Pak? Enggak, itu yang selalu saya ketemu sama pers, para wartawan selalu ngejar soal itu, ada apa ini? Saya juga bingung, orang dia nggak ada apa-apa, ya kan? Ini kan politik. Ya, waktu zamannya zaman politik, eranya era politik. Itu Jokowi ini, Bu Mega juga pinter, ya kan? Orang dia gandeng-gandengan tangan kayak anak sama ibu. Ada di TV Kompas lagi. Gandeng-gandengan itu. Gimana kita bilang dia berkelahi ya? Gimana perbedaannya ya? Perbedaan dalam pemikiran itu sah-sah saja. Ada perbedaan pendapat di dalam suatu organisasi juga sah-sah saja. Tapi sampai detik ini Jokowi kan konsisten orangnya. Ini Nitya Konsisten. selalu bilang, Pak, Jokowi, Nitya tuh selalu yakin Jokowi itu ke Prabowo katanya. Karena udah sering ngopi sama Gibran, sering main ke Solo. Lebih sering ketemu Prabowo Ini dibanding sama kalau Ganjar. kita melihat medsos gitu kan Pak, kita melihat apa yang tampak, kalau Bapak kan pasti tahu apa yang Di diomongin di belakang belakang. Tapi sebagai kami yang hanya melihat tampak luarnya nih Pak, Sekarang lebih tunggu sering dulu ya. berduaan sama Prabowo Pak. Salahnya di mana kalau dia dekat sama Prabowo? Saya mau tanya. Heeh. Salahnya di mana kalau dia dekat, rapat, berfoto dekat? Orang itu anak buahnya kok Prabowo. Iya, Itu ibarat kabinetnya enggak. yang menjabat sebagai kabinetnya dia, yang dia angkat. Kan itu hak prerogatif presiden seorang menteri. Iya kan? Ya pantas tuh kalau di dekat. Tapi pernah nggak Anda mendengar bahwa dia mendukung Prabowo? Nah, itu yang mau saya tanya ke Bapak. Enggak, saya mau tanya. Saya justru mau tanya. Pernah nggak dia mengatakan bahwa saya mendukung Pak Prabowo untuk menjadi Secara langsung. Secara langsung gitu ya kalau Pak ya. secara langsung nggak benar, kan saya lihat dia kalau sama Ganjar juga begitu, foto-foto dekat-dekatan juga, sama saya juga begitu. Apa saya juga bakalan jadi calon presiden? Tapi kan Jokowi sempat ngomong tuh Pak Oso, sempat ngomong di satu acara, ya saya udah menang 2 kali, mungkin kali ini jatahnya Pak Prabowo yang Loh, kalau mungkin kali ini jatahnya, itu kan bilang mungkin, itu kan boleh saja. Ya kan? Ada mungkinnya, Pak, ya. Ada mungkin. Coba dia bilang, oh ini apa sih ganti saya nanti? Itu statement. Tapi kalau mungkin itu semua kan bisa mungkin. Mungkin jadi, mungkin tidak jadi. Bisa juga. Sekarang Sorry ya, Iya, saya Pak. ini orangnya lugu. iya nggak apa-apa. sama Iya. Pak, saya juga Sama. lugu orangnya. Iya. Lucu terwakil. Sekarang gini Pak Oso. Lucunya beda. Karena kita lihat dari perspektif Hanura ya, Oso sebagai ketua umum Hanura. Kenapa Hanura tentu melalui Pak Oso sebagai ketua umum itu jauh-jauh hari belum melihat kanan kiri udah langsung Ganjar. dukung Ganjar. Memang betul aspirasi DPD seluruh Indonesia. Tapi tentu dalam situasi yang kok kelihatannya belum ada arahan kemana. Nah itu beda saya dengan Jokowi. Nah, Itu beda. gimana? Saya dengan Jokowi. Saya kan nggak sama sama Pak Jokowi. Pak Jokowi punya karakter sendiri. Saya punya karakter sendiri. Dan saya bukan orang Jawa. Orang Jawa itu bisa bersayap-sayap dia. Ya, bisa tata krama yang sulit kita tebak. Tapi kalau saya kan orang sableng. Begitu saya suka sama orang langsung saya bilang, saya suka ini, saya langsung. Itu bedanya di situ. Spontan. Iya. Nggak bersayap gitu kalimatnya. Bukan nggak Pak, ya? bersayap, nggak bisa pakai sayap. Langsung aja gitu ya. Pak? Iya kan? Beda, Pak. Kalau sama kultur Jawa sama kultur saya itu, ya ibu saya Padang, bapak saya Bugis, saya lahir di Kalimantan. Bayangin aja,
dalam hutan. Ya kan? Jadi caranya juga cara yang spontan, yang nggak pakai basa-basi, yang nggak bisa bersandiwara yang begitu dalam, dan mungkin banyak orang kurang begitu senang dengan cara-cara saya, tapi itulah saya. Ya. Terus apa saya bisa disamakan dengan Anda yang lemah lembut, yang dengan gayanya saya bisa nyekek orang gitu. Ya kan? Saya nggak Paling bisa. Lagi ngomongin Nggak punya siapa ya, Pak? kemampuan. Hah? Nggak punya kemampuan seperti itu. Pak Oso nggak bisa jaga orang langsung. Pak Oso, ini kan pertemuan Pak Oso sama Mega ini menarik karena undangan dari Hasto itu tak lama setelah Pak Oso ketemu sama Jokowi. Empat mata. Empat mata malah sama Jokowi itu loh. Nah, apakah undangan itu terkait dengan hasil pertemuan Pak Oso dengan Jokowi itu? Inilah pertanyaannya ini yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Kenapa? Pertanyaan ini kok saya ketemu dengan Pak Jokowi seolah-olah ada sesuatu yang penting. Sama sekali nggak ada, karena begitulah Jokowi kalau menerima. Dan saya ketemu sama Mega juga berdua juga, bicara berdua juga. Nggak ada yang luar biasa. Saya bicara dengan Pak Jokowi berdua, saya bicara dengan Bu Mega juga berdua dulu, baru kita bergabung dengan yang lain. Salahnya di mana coba? Nggak salah. Nggak salah, Pak. Justru Nggak salah, pertanyaannya kok terus ke sini. Malam malam Gus Kim ini mau tukang tafsir, Pak. Justru nggak salah, Pak. Justru Saya pikir semuanya ini jangan semuanya ini dukun. Iya. Pak Oso, justru istimewanya Pak Oso itu di situ gitu. Bisa diterima cepat. Bisa sama Bu diterima Mega. cepat oleh dua elit, satu presiden, satu ketua umum Karena partai mereka besar. dua-duanya orang baik. Yang rakyat cintai mereka itu dua-duanya orang baik. Itu masalahnya. Ini yang terbukti dari apa yang mereka mau bicarakan, apa yang mereka pesankan, semua jadi ingin tahu. Ya kalau saya bilang tanya aja sendiri. Itu lebih afdol. Sekarang Kalau saya tanya sama saya, mungkin salah jawabnya. sekarang saya tanya ke Pak Oso deh kalau gitu. Nah, Kenapa nggak ketemu Prabowo, Pak? saya nggak pernah diundang. Oh. Lah, bagaimana? Pak Jokowi juga nggak diundang, Bapak pengen ketemu. Enggak, kasih tahu Prabowo. Pak undang Pak Oso, Pak. Kalau diundang Pak Prabowo datang nggak, Pak? Lu datang, kalau orang undang masa nggak datang? Ya. Asal waktunya tepat. Nah, itu. Oh. Pasti. Masalah Insya timing Allah, berarti ya, Pak. timing dong. Ya, ya, ya. Tapi ini nggak mengubah keputusan Hanura ke Ganjar kan? Oh, sorry ya, Hmm. saya konsisten. Pilihan saya hanya satu, berdasarkan instruksi dari partai saya kepada Ganjar. Dan hati saya juga ada di situ. Itu bedanya. Wih, aku suka nih, Hatinya Mas ada di Dodi. Ganjar. Hati saya ada di Ganjar. Kenapa? Kenapa? Saya kenal dia udah lama. Oh lama. Iya. Eh. 99-2004 saya udah kenal dia. Lantas 14-19 saya udah kenal dia. Ya kan? Enggak. 99-2004, 2004. 2004. 2004 Wakil Ketua ke- MPR. Nah, Pak Oso, balik lagi nih soal pertemuan Pak Oso sama Ini Jokowi. penasaran ya, Pak. Emang Sama gitu, Pak, penasaran emang nih. gitu. Dia penasaran. Apa Pak yang diobrolin ini? Nah, kalau gitu yang diobrolin. Yang diobrolin Boleh lah, ketika Pak. ketemu sama Jokowi. Boleh lah, spill dikit gitu. heran. Mau tahu aja. Kan wartawan, Pak. Bukan. Saya bicara sama Pak Jokowi, orang harus saya ceritakan apa yang diobrolin. Logika nggak sih? Ya, saya Nggak, saya mau tanya. Logika nggak? karena Karena itu kita pertemuan wartawan yang sih, Pak. menarik gitu loh. Pertemuan antara dua Pertemuan elit menarik. politik. Bagaimana ya? Kok jadi pertemuan itu sangat menarik, menjadi perhatian, seolah-olah ada apa kan pertemuan saya dengan beliau. Padahal Jokowi itu orangnya, aduh, Kenapa? enak deh kalau you ketemu sama dia. Bener, itu kita terasa tersanjung terus kalau bicara sama dia. Maka itu enak ngobrol sama dia. Jokowi. Iya. Enak. Dan Makanya orang saya pusing saya kalau dia diganti nih. oh Bener. Saya pengennya dia terus aja. Tapi kan 3 periode. yakin sama Ganjar, Pak. Berarti nggak apa-apa. Bukan. Sekarang kan ditanya bagaimana bertemu dengan Jokowi. Kan kita nggak bicara soal Ganjar.
Tapi Prabowo, Pak. Sekarang, gimana? Nggak bicara soal Ganjar tapi soal Prabowo. Ganjar Prabowo juga kita nggak bicara soal Prabowo, kita bicara soal Jokowi. Ya kan? Nah, kalau umpamanya, setahu saya orang seperti Jokowi itu susah dibaca. Jadi kalau saya bicara-bicara, saya nggak bisa ceritakan juga. Karena saya kadang-kadang juga nggak ngerti yang dia bicarakannya apa. Ya. Saya pikir ke sini, tahu-tahu mungkin enggak. Maaf Pak, susah dibaca itu artinya Mungkin tulisannya jelek kali. Tidak bisa dibaca. Tulisannya mungkin. lucu banget. Karena nggak pernah nulis. Bisa. Tulisannya jelek, tapi belum tentu pikirannya lebih jelek dari tulisannya. Itulah. Kan yang penting hati ya Pak. Nah, itu makanya kita pakai nurani. Iya. Jadi Susah loh, pakailah Pak. hati nuranimu, sayang. Iya. Gitu. Lebih susah nebak pikiran Pak Jokowi atau nebak pikiran perempuan Pak? Loh, Pakai hati tadi. kalau perempuan itu modalnya kan nangis. Jadi kalau nangis kita kan langsung berubah kita, iya kan? Iya. Kalau Jokowi nggak pakai nangis, gimana? Ngeri kali. Ngeri kali. Ini jawab ngeri kali. Ngeri kali. Kenapa ngeri, Pak? Kenapa ngeri, Pak? Waduh. Ini Ada. kalau Pak Oso aja bilang ngeri, bahkan nggak bisa mengucapkan kata-kata, berarti emang ngeri bener. Bukan. Kenapa? Orang yang seperti ini, yang dianggap lemah kemeh, tapi kita lihat sikapnya sehari-hari kepemimpinannya yang diakui oleh dunia. Oleh dunia loh. Ini orang jauh. Sorry ya. Coba. You bayangin pertempuran antara Ukraine dengan Rusia. Dia ingin datang mendamaikan. Bayangin. Orang Indonesia, orang Jawa ini ingin mendamaikan kericuan antara Ukraine dengan Rusia. Perang stop 2 hari untuk dia lewat. Iya, 2 hari stop. Coba yuk bayangin. Ngeri. Udah itu bawa istri lagi. Ada berapa negara dalam kondisi yang rawan. Mana pernah, kalaupun mau presiden datang, pasti sendirian. Gak bawa istri. Gak bawa istri. Ini bawa istri lagi. Jadi dua-duanya nih koboi juga. Iya. Nah, fakta itu. Terus pengakuan dunia terhadap Indonesia sekarang ini. Terus kemudian, apa lagi? Menyetop produk material ekspor. Yang dari dulu kita Ekspor mentah. malar menjual aja. Dan tidak ada transfer of teknologi bagi masyarakat kita. Tidak ada pabrik yang dibikin untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat besar seperti sekarang. Dia yang melakukan itu sekarang. Dan orang kita bisa ikut serta dan bisa mendapatkan transfer of teknologinya. Dan bisa nanti akhirnya kita yang menguasai itu. Itu. Terus salahnya di mana ya? Makanya ngeri tadi ya Pak ya. Makanya ngeri tadi. Ngeri Kalau banget. Pak tadi, Oso, ya. kelas Pak Oso aja ngeri. Nah, Raja Rimba bilang ngeri loh Pak. Ini saya kan singa. Saya Iya. Agustus itu singa. Leo ya Pak ya. Leo. Udah tuh Leo. Ini bulannya lagi. Kita mainnya di hutan. Dia udah mainnya di awan-awan. Tapi Pak Oso, oke lah, sebagai presiden, ini kita kembali ke soal politik ya. Sebagai presiden, Jokowi ini nggak kemungkinan kecil akan declare. Kalau tadi Pak Oso bilang ya, apakah Jokowi pernah ngomong dia dukung siapa, secara jelas gitu ya. Tapi yang bisa dibaca oleh publik, oleh masyarakat termasuk kami nih, yang awam-awam ini Pak Oso, yang taunya cuma di atas panggung kan, itu kan pasca Ganjar deklarasikan oleh PDI, itu kan seperti yang tampak di media, itu kan Jokowi lebih dekat dengan Prabowo. Kita tidak bicara salah benar gitu ya, tapi bicara soal kecenderungan. Dan itu kan membuat publik menganggap, wah ini jangan-jangan Jokowi lebih condong ke Prabowo nih dibanding
ke Ganjar dan itu diyakini misalnya oleh salah satu relawannya kan si Budi Ari itu gitu loh. Nah sebagai orang yang selama ini saya tidak bilang dekat lah kalau Pak Oso nanti takut menimbulkan kecemburuan yang selama ini sering berinteraksi dengan Jokowi, bagaimana Pak Oso melihat kedekatan antara Jokowi dengan Prabowo itu? Saya ngelihatnya biasa aja. Sebagai presiden menteri. Biasa aja sebagai presiden dengan menterinya, menteri pertahanan, menteri BUMN, menteri pariwisata, ya kan? Menteri apa lagi? Menteri PU. Basuki. Oh, lebih tiap hari lagi dekatnya. Nggak ada orang ribut tuh. Ya, problemnya kan Menteri PU tidak Lah, bicara contoh itu ya. Lantas Menteri Seknek, Pratikno, Menteri Sekap, kemana-mana ikut. Menteri Nah, yang jadi pertanyaan ini, Menteri Pertahanan satu ini istimewa Pak Oso. Di Istimewanya? acara panen dia diajak, ya, acara peresmikan rumah sakit Tunggu dia dulu. diajak. Atau setidaknya ada di sana ya. Dia Untuk tidak bilang diajak karena saya tidak tahu kan itu. bisa saja. Ketahanan itu kan, pertahanan itu kan bisa pertahanan kesehatan. Ya, Bisa. pertahanan pangan, Pertahanan alat-alat perang itu apa namanya itu? alutsista, pindah. Pindad, bikin acara, dia datang ya memang itu Ya, itu bidangnya bidangnya, dia, ya. ya kan? Terus Tapi apa lagi? soal dia ada di Soal pertanian, dia ditugaskan untuk membangun pertanian walaupun tidak berhasil. Nggak apa-apa. Walaupun Ya. apa Pak? Walaupun tidak berhasil. Ya, Itu kan mungkin karena pertahanan dengan pertanian kan beda, ya kan? Mungkin ini, ya hal-hal seperti ini biasa aja. Pak Jokowi kelihatannya juga nggak marah tuh, ya kan? Jadi kalaupun ada relawan nih yang menafsirkannya gitu ya Pak, dengan arah dukungannya Pak Jokowi lebih ke Pak Prabowo, itu sesuatu yang Sah-sah saja, sah-sah saja. Tapi pertanyaannya sederhana. Apa benar Pak Jokowi itu sudah memutuskan dukungannya ke situ? nah itu Pak. Kan Bener nggak Pak? kita nggak tahu. Kalau menurut Pak Kalau Oso, benar. menurut saya harus tanya sama beliau. Lah kan Pak Oso habis ketemu Nanti sama kita beliau. habis ini kita rame-rame tanya. Anda kalau udah begini Iya, komitmen benar. ini, Iya, saya akan ajak kita sama-sama tanya. Pak, Bapak dukung siapa Pak? Kalau nggak salah Bapak dulu pernah mempunyai komitmen atau mempunyai sesuatu yang kalau Bapak sudah putuskan konsisten apa yang Bapak putuskan. Nah, itu nanti mesti kita tanya sama dia. Tapi Pak Oso masa nggak pernah tergelitik sedikit pun gitu Pak untuk nanya? Saya nggak sama sampai Pak kepikiran ke Jokowi? situ soal-soal begitu. Orang saya ketemu soal kebetulan ketemu di Medan yang nggak ada kaitan dengan masalah-masalah politik. Masalahnya apa? Dia tanya saya, Pak Oso ngapain di sini? Oh saya lagi jalan pagi Pak dengan kader kaya di Medan. Ini kan gara-gara Medan. Ini Medan ini memang suka bikin heboh. Apa aja di Medan itu jadi heboh. Waduh. Iya kan? Kampung saya itu Pak. Nah bukan kampung saya juga lama di Medan dulu. Ya kan? Jadi kita kayak pulang kampung di Medan itu. Jadi suasananya mendukung gitu ya Pak? Beda, ya, untuk ketemu beda. ya. Bayangin 50 ribuan orang datang di situ bersama saya. Ya seperti di Bandung kemarin. Ya kan? Nah, Pak Jokowi bilang, oh itu. Kok saya nggak diajak katanya. Oh gitu. Iya. Kok saya katanya, saya nggak tahu Bapak mau ke sini, saya bilang. Orang kebetulan saya tahu. Bilang, kalau saya tahu Bapak sini, saya ajak ikut jalan pagi. Saya mau katanya. Begitu. Gitu enak. Lagi ngapain di sini? Lagi nyari capres. Itu ujungnya. Emang sebaiknya siapa Pak? Nggak gitu. Enggak sama. Itu belum porsi saya untuk menanyakan kepada seorang presiden hal-hal yang seperti itu. Tapi kenapa Pak Oso dari tadi mengulang saya lihat saya hitung 3 kali. Pernah nggak mendengar langsung Pak Jokowi menyebut mendukung Prabowo? Kenapa selalu begitu? Kayak punya pengalaman. Artinya kalau Pak Jokowi itu selalu konsisten dengan apa yang diucapkannya. Anda sudah jawab pertanyaannya. Ngapain lagi saya jawab? Jadi itu jawabannya. Lah, itu jawaban
sebenarnya artinya ketika Pak Jokowi hadir tanggal 21 deklarasi Ganjar itu menurut Pak Oso sudah bentuk. Saya nggak tahu, itu Anda punya pemikiran dong. Jangan tanya sama saya. Saya kan bukan orang yang ahli soal capres mencapros. Tapi saya ahli dalam melihat apa yang terjadi. Nah, itu yang kita apa yang Pak Oso lihat. Apa yang saya lihat ini saya nggak mengerti. Ini susahnya. Karena nggak kelihatan apa yang terjadi itu. Nggak mengerti, makanya datang ke Ketua Umum PDI Perjuangan. Untuk minta penjelasan. Mungkin juga nggak bertanya, datang ke situ. Siapa tahu umpamanya ada cerita dari situ kan. Nggak ada juga. Nggak ada. Yang ada 4 jam beliau, ngapain aja Pak? Yang ada beliau itu mengatakan bahwa dukungannya adalah kepada Ganjar Pranowo. PDP itu, itu solid ya, solid banget. Ya. Itu termasuk bicara, pastikan namanya mitra koalisi, Pak. Gimana kira-kira Pak Oso? Siapa ya? Cawapresnya Ganjar. Ada masukan nggak? Kan belum. Gitu. Kita lagi persiapan untuk menanyakan itu nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Terus selama 4 jam itu masa bicara bakmi aja? 4 jam itu kan makannya 1 jam, terus ngobrolnya 1 jam. Pertemuan antar antar partai itu yang tertutup tuh 1 jam lebih. Nah, 1 jam itu panjang itu Pak Oso. Panjang. Ibu Mega nggak nanya gini. Oso kemarin di Medan katanya ketemu Pak Jokowi ya, ngomongin apa aja? Ada Bu Mega nggak begitu, orangnya nggak suka juga bawel nanya-nanyain orang, itu bukan sifatnya Bu Mega itu. Bukan itu. Aduh, saya kan kenal dia lama, bukan baru sekarang. Itu makanya dia bilang, dia lagi jelasin, saya kenal Bang Usman tuh lama. Dia bilang, ya kan? Kenapa? Karena saya teman sama beliau, teman sama abangnya, Guntur, ya kan? Jadi ya itulah saya. Jadi saya tahu persis teman-teman saya ini seperti apa gitu. Baik-baik. Karena udah kenal baik, pasti ngobrolnya juga pasti akan sangat terbuka. Harusnya iya, pasti terbuka. Bukan terbuka, buka-bukaan Bukaan. kita ngobrolnya. Tapi nggak ada menyangkut masalah capres. Oh nggak ada? Tapi nggak ada. Kita bicara soal macam-macam. Lama nggak ketemu, makannya apa. Sama dengan Jokowi. Kita makan apa yang enak nih di Medan. Medan kan makanannya enak-enak ya. Pasti, luar biasa. Apalagi Bawal 8 itu namanya Bawal Bintang. Ada restoran bawal, enak, steam bintang. Itu ceritanya panjang ceritanya. Masa nggak ada tanya mungkin rekomendasi siapa yang paling ini mungkin menurut ceritanya gimana kerjasama kita ke depan untuk memenangkan Ganjar, kan ini kan konteksnya mitra koalisi. Itu ada, itu terbuka malah. Apa itu kira-kira walaupun tertutup, tapi di antara kita, antara partai dan partai itu terbuka. Bagaimana cara kita menangkan? Ya kita tentu dengan elegan meyakinkan rakyat, bangsa Indonesia yang trik rekodnya itu bisa menjanjikan untuk bangsa dan generasi milenial yang sekarang ini. Karena yang sekarang di dalam pemilu yang akan datang ini, itu anak-anak kita seperti beliau ini, ya ini yang menentukan, bukan kita lagi. Kita itu cuman sisa. Ini juga masih. Ayo enggak. Ya masih lah. Masih. Milenial masih milenial. Ini rambut putih dicatat jadi cari-cari. Ini milenium kayaknya. Milenial dan milenium ini. Nah kalau saya udah nggak berfungsi, nggak ini. Saya bisa-bisa nanti pada saatnya pas hari pemilihannya karena tua, bisa sakit, bisa juga nggak datang ke tempat nyoblos. Tapi kalau anak muda dari umur 18 ke 40 saja itu sudah luar biasa. Artinya strategi pemenangannya juga ngomongin soal apa yang atau sosok mana yang kemudian bisa lebih relatable ke pemilih muda, millennials gitu kali ya Pak? Ya, memang sekarang yang menentukan anak muda karena 67% ya pemilih itu adalah anak muda. Berarti mungkin cawapresnya yang lebih sering aktif di medsos. Pasti ya pilih yang pasti dipilih yang muda-muda. Saya nggak tahu ya. Kalau saya sorry ya. Ini cawapresnya pasti diedit. Ya. Pasti yang muda-muda. Ini dokumen strategi Pak. Patah saya Pak.
Ya. Dapat juga Iya, akhirnya. dapat nih. Satu yang muda, yang aktif media sosial. Dan itu kemarin mungkin, Pak. dibicarakan sama Bu Mega. Bukan hanya Bu Mega. Semua. Dengan semua terbuka saya bicara seperti itu. Kenapa? Karena memang itu faktanya nanti. Jadi era sekarang kalau tidak hati-hati, karena anak-anak muda sekarang lebih canggih dari anak-anak muda zaman dulu, zaman saya. Pak Oso. Mereka memainkan digital Ya. sistem. Dan ini diterima dengan baik oleh Bu Mega ya Pak ya. Loh, bukan diterima baik, semua orang harus menerima itu. Kenapa itu faktanya? Bukan lagi kita ini seperti saya ini. Bukan lagi dengan Pak Oso sama Mas Yogi lah ya. Kalau saya sama Nitya Mas. Oh, Kasih aja Pak, Dia kasih. mau dibilang muda, Pak. Kasih Ya aja. enggak apa-apa kita kasih Pak lah. Oso. Pak Oso. Apa? Walaupun muka tua tapi hati muda. Yang penting punya hati nurani, Pak. Ini ada Ada kan, Pak? Dia ada. Mau muda, mau tua, kita ada hati nuraninya, Pak. Saya pikir ya milenial ini yang menjadi fokus bangsa ini ke depan. Kita boleh aja berpikir, bercanda, bergurau, atau mengeluarkan pandangan-pandangan yang mungkin ya orang suka nggak suka. Tapi kuncinya tetap di milenial untuk masa kepemimpinan Ke yang depan. akan datang. Pak Oso, bicara soal peta politik nasional nih ya. Apa kalau satu yang jelas ini kan Prabowo ini udah pasukannya udah banyak nih. Udah ada PKB, tambahan Golkar, tambahan PAN, belum partai-partai yang non parlemen misalnya. Apakah itu juga dibicarakan dengan Ibu Mega terkait dengan menghadapi kubu sebelah. Begini ya, mungkin banyak orang nggak tahu sifatnya Bu Mega. Bu Mega itu nggak pernah, setahu saya, mikirin hal-hal orang lain seperti itu. Bahwa dia punya tim mungkin untuk menganalisa lawan politiknya, itu sudah terbukti dengan kemenangannya mayoritas sebagai pemenang pemilu. partai pemenang pemilu. Ya. Ya, artinya apa? Artinya Bu Mega punya tim yang solid, yang baik dan bisa menjadi juara, ya kan? Itu faktanya. Jadi nggak bisa kita berandai-andai. Mungkin, tapi dia nggak pernah menjelekkan orang juga dia. Kapan dia pernah menjelekkan? Saya mau dengar. Pernah nggak Mega itu menjelekkan partai si A, si B? Nggak pernah. Yang pernah tuh saya dengar tuh ada orang bilang Bu Mega nggak suka sama itu. Tapi apa benar dia nggak pernah ngomong begitu? Ya begitu. Berarti Pak ya, orang hanya bisa mengira-ngira Nah, aja. itulah gitu. saya bilang. Jadi kalau saya bilang sifat Pak Jokowi juga ada miripnya dengan Bu Mega, cuman bedanya masing-masing kan karakternya beda-beda, tapi mungkin sifatnya sama berdua itu. Ya, kalau enggak masa sampai 15 tahun dia berteman. Orang diusung Pak Jokowi diusung dari mulai jadi wali kota, gubernur, Wali kota presiden, 2 kali. wali kota 2 kali lagi. Gubernur Saya nggak yakin bahwa mereka ada. Ini kan politik, bisa aja mereka pura-pura bertengkar, bisa aja kan? pura-pura bertengkar. Bisa aja, kita nggak tahu. Saya nggak berani memprediksi sifat orang lain. Tapi dalam politik semuanya bisa terjadi. Semuanya bisa berlaku dalam politik. Ya, kecuali menghidupkan orang mati. Ya. Nah, itu nggak bisa. Itu Kata Eriko. Pak Oso, soal hubungan Megawati sama Jokowi. Tapi kemarin sempat di-mention sama Puan di Semarang itu ya. bahwa ada upaya untuk memecah belah antara Jokowi dengan Megawati ini. gimana itu? Di Semarang, di Semarang. pidato pas konsolidasi pemenangan Ganjar. Saya nggak pernah tahu tuh. Saya nggak lihat. Ada Puan ngomong seperti itu. Di mana? Ada upaya. Pas Iya. pidato. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau Pak sendiri apa memang melihat ada upaya itu? Apanya? Kalau Pak Oso sendiri melihat, memang ada upaya itu.
Upaya apa ini? Ya itu memecah belah antara Jokowi dan Megawati. Oh, saya nggak Karena tahu. konteksnya kepentingan politik segala macam. Saya nggak tahu, bukan urusan saya itu. Urusan partai PDIP kan bukan partai saya. Saya berteman tapi bukan saya harus mencampuri urusan rumah tangga orang. Dan rumah tangga saya aja saya nggak mau diganggu kok. Nggak mau saya campur itu. Itu urusan mereka lah. Saya nggak mau campur soal Kak, konteksnya sebagai orang yang sering berinteraksi ya, saya nggak bilang dekat lagi, nanti ada yang cemburu lagi. Sering berinteraksi dengan Jokowi, juga sering berinteraksi dengan Mega misalnya. Dan tahu karakter keduanya gitu loh. Apakah Pak Oso melihat hal nggak itu? boleh kita komen tentang orang lain di luar orangnya. Itu sama sekali etika politik yang sangat tidak baik. Jadi saya nggak mau berandai-andai seperti itu. Termasuk ini Pak, termasuk kerjasama ke depan kan kalau kerjasama ke depan oke, saya harus bekerja sama ke depan. Bagaimana saya bilang bahwa kita tidak mau menjadi koalisi. Saya menolak untuk menjadi koalisi. menolak untuk menjadi koalisi. Ya, Disebut tidak. sebagai koalisi gitu maksudnya. Tidak. Kenapa? Tidak mau. Kenapa Pak? Kenapa? Agak beda. Karena koalisi itu kan ada yang mimpin. Oke. Saya nggak mau dipimpin oleh partai lain. Oke. Tapi kalau kita kerjasama politik dengan PDIP, itu wajib. Karena kita situ sederajat. Jadi tidak melihat bahwa PDIP besar, saya kecil. Ya, tidak. Kita bersama-sama memenangkan Ganjar. presiden yang didukung oleh partainya. Dan kita turut serta memperjuangkan itu untuk menang. Dan harus menang. Jadi istilah kerjasama itu justru Pak Oso yang mengusulkan. Lah iya, saya mau kerjasama. Bukan koalisi. Bukan koalisi. Makanya di PDIP itu tidak ada koalisi. Dia menghargai orang yang bersama-sama mendukung calon yang dia calonkan. Gitu. Pak Oso, kalau kerjasama itu ada pihak satu, pihak kedua. Iya. Pihak satu mendapatkan berapa menteri, pihak kedua berapa menteri, itu kerjasama. Kalau koalisi kan itu pentingnya kerjasama. Kalau koalisi ada yang menentukan. Iya, ada Jadi yang menentukan. kesepakatan di Tapi awal. kalau Ada yang kerjasama dari ngelit. awal itu kedua pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama. Oh, Dalam saya hal tahu apa? maksudnya ini. Ada pihak lain yang sudah menjanjikan kalau saya jadi presiden, jumlah presiden berapa, Iya. ya jumlah Menteri. kabinet berapa, katakan 40, yang ini sudah dijanjikan 120 gitu. Memang jago dia. Kerjasama kan itu kan? Ini lugu juga. Kan kerjasama Pak Oso. Nah, iya. Nggak, saya nggak nyangka sampai ke situ jauh. Kalau kita nggak begitu. Oh enggak ya. Kalau kita ya kerjasama ini bagaimana memenangkan seorang presiden bersama-sama. Begitu sudah menang, hak prerogatif presiden menentukan kabinetnya. Nah, bahwa dia akan mengajak partainya, mengajak pendukungnya, pengusungnya untuk bicara sah-sah saja juga. Enggak juga enggak. Kita enggak pikirin. Jadi nggak ada deal-deal di awal. Enggak ada. Cuman nggak ada deal di awal. Tadi kan udah disampaikan Pak Oso di depan. Saya kenal Ganjar ini dari lama. Iya. Ibaratnya udah. Jadi semacam Aman. gentleman agreement gitu ya Pak. Enggak ada itu. Sama Ganjar apalagi. Sama Ganjar itu. Karena kan- itu kan adik-adik saya. Iya. Enggak mungkin saya deal dengan dia yang begituan. Enggak. Sekarang juga kita tahu kan, kita nggak pernah juga minta apa-apa. Enggak lah. Kenapa? Biarkanlah yang mereka yang mempunyai hak prerogatif yang menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa. Kenapa? Itu risikonya ada di pemilik hak prerogatif. Karena kalau salah dia, maka salahlah sistemnya yang dia bangun. Jadi itu nggak boleh kita campuri. Gitu. Lalu komunikasi gimana Pak nanti selanjutnya? Kemarin kan hasil 4 jam ya oke lah ngomongin teknis nih Pak. Selanjutnya dengan tidak hanya dengan Sebetulnya PDI nggak Perjuangan. sampai 4 jam juga, mungkin 2-3 jam lah paling lama. Ya enggak.
teknisnya kan nanti ada P3 juga kan. Selama ini P3 masih di Ganjar kan? Masih. P3, Hanura dan PDI Perjuangan. Masih per 3 ya Pak Oso? 4. Jadi kita Oh, Perindo. Perindo. Ya. Nah, itu Perindo, P3, Hanura, PDIP. PDIP. 4. Sudah mulai meeting-meeting teknis saya lihat Pak. Sudah mulai ketemu. Sedang dirancang oleh tentunya oleh PDIP ya. Karena Katanya dia kerja. pemilik calonnya. calon. Oh. Nah, nanti yang saya dengar dari Bu Mega sendiri, kita bicarakan bagaimana cara dan bagaimana mekanisme kerjanya. Ya, itu Pak Oso lama lah kan ada di awal-awal Jokowi, tahu persis lah di pemilu sebelum-sebelumnya. Bahkan di era Pak SBY juga Pak Oso sudah menjadi wakil ketua MPR. Paling tidak punya feeling politik lah Pak. Ini saya mau bertanya, nggak apa-apa sih jawabannya benar atau salah. Kansnya kedua atau ketiga deh, ada fair, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, Ada Prabowo. ada Prabowo. Dalam konteks tadi Pak Oso sudah mengatakan 67% itu milenial, situasi sudah sangat digital. Siapa Pak kira-kira Pak yang lebih berpeluang? Secara subjektif Pak Oso pasti harus mengatakan Ganjar, tapi saya butuhkan semua kalau yang ikut serta, Hmm. semua itu merasa punya peluang. Merasa kan Pak? Semua tuh Merasa. semua merasa punya Merasa peluang. kan lah. Kalau menurut Pak Oso sendiri. Tapi kalau saya kan tentu orang yang saya dukung. Ya. Kenapa? Ya karena saya mempunyai keyakinan yang saya dukung. Semua dulu yang saya dukung. Ya, zamannya semua yang didukung. zamannya apa? Zamannya Pak Harto, saya ikut. Ya kan? Zamannya Habibie, saya ikut. Lantas zamannya Gus Dur, saya ikut mendukung Gus Dur. Mega, saya ikut dukung Mega. Lantas SBY, SBY. saya ikut dukung SBY. Semuanya jadi. Nah sekarang saya dukung ini lagi jadi lagi. Ya. Salahnya saya di mana? Nggak salah. Nggak salah. Cuman untuk memastikan jangan aja. Ini kita tidak sedang Jangan memecah. neken-neken saya dong. Karena Pak Oso cuma nanya aja. Masa maksa-maksa orang. Jadi gimana yang Untuk terakhir? orang lain yang menang yang Gimana, saya dukung. gimana yang terakhir? Yang saya dukung. Gimana? Yang terakhir saya dukung lagi pasti menang gitu ya. Iya. Pak Hanura di mana Pak kira-kira? Kalau konteks kerjasama nih, misalkan ini bayangan saya aja bisa jadi salah. Oke, Hanura punya kekuatan di wilayah ini. Tenang Bu Mega, saya akan jaga Ganjar di sini. Gimana? Apa Hanura di mana Pak? Supaya kita ada konteks Hanuranya nih. Itu rahasia kita dong. Iya. Kalau ini rahasia kita buka, lawan-lawan kita juga Tahu akan ya? tahu dan akan pergi ke sana untuk mencegah, ya kan? Mencegah kelemahan kita, Ya. bukan mencegah keberhasilan kita, kelemahan kita deh. Oke, di mananya itu rahasia. Namanya tapi juga ada. perang, perang politik, bukan perang pakai senjata ini. Ini lebih kejam dari senjata, Data. ya kan? Mana yang diserang, mana. Iya. Ibu Mega, apalagi Pak selain tadi menyampaikan kita sama-sama ini. Ya, Bu Mega itu kan nggak gampang dia ngobrol sama dia itu nggak gampang, ya. Karena yang nggak masuk di akalnya dengar juga nggak mau. Oh gitu. Iya, itu kayak saya juga lah kalau saya nggak suka sama orang itu masa saya paksain ketawa-tawa sama orang itu. Enggak lah. Ya, jadi nggak terlalu. Tapi yang jelas kemarin kan semua orang lihat dia happy. Dia ketawa. Ini itu aja. Happy itu penting. Ya. Happy, ketawa itu penting. Jadi orang tanya lagi. Itu waktu dengan Pak Jokowi sama. Pak Jokowi juga begitu. Ketawa terus kalau ngobrol. Kikik-kikik lagi dia. Tapi ketawanya kan gitu. Hafal bener. Pak Jokowi itu Pak Oso hafal Lah. betul. enggak memang begitu. Tapi kalau gitu dia ketawanya murni. Iya, Kalau iya. ketawa Itu- gitu. Kalau ketawa sampai begini tuh pas Itu betul-betul ini, betul-betul Pasal dihayati itu. lontar apa tuh Pak? Biasanya. Masa mau tahu aja. Iya kan sampai begini gitu kan nggak pernah tahu Pak. Apa misalnya ngomongin cawapresnya kayak atau apa? Makanya kalau orang nggak ngerti dia memang Iya. agak sulit. Iya. Nerkanya itu agak sulit. Nggak bisa bayangin tuh orang gimana gitu. Aduh, ngeri deh.
Dan nggak semua orang bisa membuat Pak Jokowi ketawanya sampai begini. Dan enggak juga. Kenapa Pak Oso bisa gitu loh Pak? Ya karena dia kan orangnya gitu. Dia nggak bisa basa-basi juga sebetulnya. Kalau nggak ada orang itu, ketawanya lepas. Ya kalau ada yang ketawa-ketawaan, yang ketawa kan kita juga tahu ketawanya gimana. Itu ketawanya nangin orang. Oh ketawa, ini ketawa lucu. Ini ketawa tulus, Tahu. bener ketawa gitu ya Pak ya. Ketawa Kalau lucu ya. bahasanya apa? Itu ketawa karir gitu. Ketawa biar naik gaji Pak. Jadi kalau ada bos lucu, terus kita ketawa Pak. Terus saya bisa biar naik gaji. Nah itu Pak ada yang bilang sisa cawapresnya Ganjar. Nah ini Bapak mau komentar atau nggak boleh terserah. Tinggal 2. Salah satunya adalah Ridwan Kamil. Sisa apa? Sisa Pilihan ya Pak. Yang katanya ini Ibu Mega sudah minimal tidak menolak. Minimal ya silahkan coba dijajaki surveinya. Itu salah satunya. Yang 2 lagi saya nggak tahu. Salah satunya ada nama Ridwan Kamil. Nah kemarin meskipun tadi Bapak nggak bilang dibicarakan, tapi tentu sebagai partner kerjasama. Sudah Mas tadi kodenya. Muda, milenial, dan akrab dengan sosial media. Aktif sosial media. Itu kan belum tadi nggak ngejawab Ridwan Kamil. Apakah ini kan gue lagi nyambung-nyambungin. Iya. Siapa tahu emang dilem sama Pak Oso. Sama Pak Oso dilem gitu loh. Itu Pak. Pak namanya juga usaha Pak. Ya. Kalau Pak Oso melihat Pak Ridwan Kamil, kenal baik Pak Oso Ridwan Kamil. Kita yang mendukung dia jadi gubernur. Ini baru. Loh, Udah tapi udah nggak ada lagi. kaitan dengan Cawapres. Hmm. Kenapa? Bukan porsi kita dan belum pernah dibicarakan belum. dengan kita, dan kita nggak mau juga mengambil porsi itu, di mana itu kewenangannya adalah di tokoh-tokoh yang ada dalam partai pendukung presidennya. Tapi kalau menilai aja boleh Pak kan Oso Pak? tokoh Ya, pendukung Lain. Lain. Ini partainya, partai. partai pendukungnya, ya kan? Partai pengusungnya. Tapi kalau Itu beda. sekedar menilai kan Jadi, yang sebentar. memenangkan Jangan menilai-nilai gitu. orang yang nggak pasti. Kalau kita mau nilai, kan saya udah nilai itu Ganjar. Itu pasti, Pasti. saya dukung. Oh. Nah, masalah ini nanti saya harus mendapat sinyal juga dari partai yang mengusung presiden. Pak Oso, jadi Nanti kalau saya menyebutkan si A, wah inilah kalau orang Jawa bilang ini sok tahu, udah ngaturin apa namanya? GG Mongso. GG Mongso. GG Mongso, ya aku loh. Ya kayak itu juga. Lu mongso bisa. Ojo ke susu. Ojo gerusa-gerusu. Ojo kesusu. Yang penting Mestinya itu. ojo gini-gini. Ojo ke susu. Nah, itu kan ciri khas Jokowi kan ojo ke susu. Jadi semuanya tuh belum Pak Oso, sorry. tapi konsisten. Berarti yang menentukan cawapresnya Ganjar itu memang diserahkan ke PDIP? Atau dibicarakan bersama dengan Saya partai-partai yang bekerjasama? belum pernah tahu, belum pernah diajak bicara juga, dan mungkin juga kita nggak perlu diajak. Kita sah-sah aja, kita Ikut aja Pak. ikut aja. Support aja gitu ya, Nggak akan campur ke situ. Tapi kalau Tapi kalau Ganjar saya campur. Kenapa? Hmm. Karena kita yang mengusung, turut mengusung Ganjar. keputusan. Ya. Yang lainnya kita hanya masa semuanya kita mau Dan so tahu. Dan gitu. itu kaitannya dengan Hanura, pasti kan juga ini nggak hanya pilpres kan Pak, ada juga pemilihan legislatif kan Pak. Hanura juga punya target kan pasti kan. Melihat Ganjar akan menimbulkan kotel efek, akan berdampak ke legislatifnya Hanura dengan mengusung Ganjar, itu pasti kan Pak Oso akan Saya nggak tahu sampai di mana, tapi biasanya pasti ada dampak psikologis, ya kan? Dampak psikologis untuk mengangkat dia dan untuk mengingatkan massa rakyat pendukung. Nah, kalau rakyat sama pikirannya ya pasti juga tuh pendukung kita turut mendukung Ganjar. Itu. Pak, saya ingin mengelaborasi. Kalau Ganjar saya harus ikut campur tadi. Kira-kira gimana Pak? Karena Bukan. Karena saya sudah mengatakan dukungan kita kepada Ganjar. Jadi kita memang harus ikut campur untuk mendukung dia. Gimana bentuknya kira-kira? Bentuknya dalam kampanye, dalam sistem
meyakinkan masyarakat, lantas kemudian mengajak, memberikan trik record apa yang sudah dia lakukan selama ini, lantas kemudian trik record yang dengan segala kekurangannya, ya itu nanti bisa diukur dengan trik record yang lain-lain. Ya kan? Nah, itu yang harus kita yakini. Itu sebagai ketua umum yang akan menggerakkan mesin partai Hanura untuk mendukung Ganjar. Bukan ketua umum, tapi partai. Karena partai kita ada ketua Bapilu yang mengatur tentang hal itu. Jadi itu mereka harus menyatukan juga dengan konsep-konsep induk, yaitu partai PDIP sendiri dan partner-partner seperti P3 dan Perindo. Ya, Perindo ini harus dijadikan satu supaya suara mekanisme kampanye harus sama kepada rakyat. Bahwa nanti mainnya gayanya masing-masing, ya itu tergantung kemampuan masing-masing partai. Jadi sekali lagi dia memastikan Hanura sudah solid ke Ganjar, Pak ya. Sudah solid. Nggak kayak partai yang satu itu karena ada cawapres baru kemungkinan bakal mau geser-geser nggak gitu, Pak ya. Aduh, kasihan. Yang kasihan siapa nih, Pak? Ya nggak tahu, kasihan kalau berpikir begitu. Terima kasih. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima kasih.